Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ageng untuk belajar materi di kelas 7. Nah, kali ini setelah mid semester ya, setelah PTS, kita masuk ke bab baru, yaitu bab yang ketiga tentang teks prosedur. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita pelajari mengenai identifikasi dari teks prosedur. Jadi kita kenalan dulu teks prosedur itu sebetulnya apa. Oke, sebelum kita membahas tentang teks prosedur itu apa, nah silakan dilihat di layar ini. Pernahkah kalian membantu ibu kalian memasak di dapur atau mencuci mangkok, mencuci piring seperti yang ada di foto ini? Atau mungkin pernahkah kalian membantu ayah kalian untuk membetulkan sesuatu? Nah, mungkin ketika kalian membantu orang tua kalian itu akan menerangkan langkah-langkah dari pekerjaan tersebut. Nah, itulah yang dinamakan dengan prosedur. Jadi sebetulnya prosedur atau teks prosedur itu apa sih? Teks prosedur adalah teks yang berisi instruksi dalam melakukan sesuatu. Oke, sampai di sini mungkin masih bingung ya, instruksi itu apa? Jadi instruksi itu seperti perintah untuk melakukan sesuatu, itu langkah-langkahnya apa. Nah, kemudian jenis teks prosedur itu ada dua jenis. Yang pertama, teks prosedur cara membuat sesuatu. Misalnya kita bisa melihat di belakang bungkus mie instan yang sering kalian makan. Nah, di belakangnya ada langkah-langkah pembuatan mie instan itu bagaimana. Nah, cara membuat sesuatu yang seperti itu namanya teks prosedur. Teks prosedurnya jenis yang prosedur cara membuat. Nah, yang kedua, ada teks prosedur yang bukan digunakan untuk membuat sesuatu, tapi hanya melakukan sesuatu. Misalnya, ketika kalian pertama kali membeli ponsel atau gadget, di situ tertulis cara menghidupkan perangkat tersebut atau memakai ponsel tersebut itu bagaimana. Nah, yang seperti itu kan bukan membuat sesuatu, tetapi cara melakukan sesuatu. Jadi masuknya ke jenis teks prosedur yang melakukan. Oke, nah selanjutnya nih, supaya lebih paham, ada contoh dari teks prosedur. Nah, ini saya ambil dari buku Bu Pena Erlangga. Kalau kalian ada di rumah, ada buku tersebut, silakan dibuka saja ya. Di bab 3 ada tentang teks wedang jahe. Nah, bisa dilihat di layar ini atau di buku kalian. Di bagian awal itu menerangkan tentang wedang jahe itu apa. Wedang jahe adalah minuman hangat yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat di Indonesia. Wedang jahe banyak dijumpai di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain kopi, wedang jahe menjadi minuman wajib bagi beberapa orang. Minuman ini sangat nikmat, baik diminum saat pagi maupun malam. Oke, nah selanjutnya itu masih menerangkan secara umum mengenai wedang jahe. Mulai dari rasanya seperti apa dan manfaatnya seperti apa. Baru kemudian yang di bagian paling bawah itu adalah bahan-bahan yang diperlukan. Misalnya yang pertama air, kemudian 65 gram jahe, 3 batang serai, 60 gram gula merah, dan 3 sendok makan gula pasir. Oke, nah kemudian di situ juga diterangkan secara rinci berapa ukuran dari masing-masing bahan tersebut. Oke, masuk ke selanjutnya ya. Nah, lanjutannya seperti ini di teksnya. Jadi ada cara membuatnya seperti apa. Kalau tadi sudah diterangkan bahannya, kemudian cara membuatnya sekarang. Yang pertama, kupaslah jahe terlebih dahulu. Kedua, cucilah jahe dengan air mengalir. Kemudian rebus dan seterusnya sampai poin ke-11, wedang jahe serai siap disajikan dan dinikmati selagi hangat.
Oke, kalau kita lihat di sini dari poin-poin tersebut yang menjadi ciri dari langkah-langkah atau cara membuatnya adalah kalimat-kalimat tersebut menggunakan kalimat perintah. Oke, nah yang terakhir, wedang jahe merupakan minuman khas Indonesia yang dapat diminum oleh setiap orang. Tidak hanya diminum orang tua atau dewasa, wedang jahe juga dapat diminum oleh remaja dan anak-anak dengan tingkat kepedasan yang berbeda. Jika belum pernah menikmati wedang jahe, kamu dapat membuatnya sendiri sesuai dengan petunjuk di atas. Oke, teksnya selesai sampai di situ. Nah, sekarang sudah paham kan tentang teks prosedur? Tadi kita sudah belajar banyak tentang apa itu teks prosedur, jenisnya apa saja, dan contoh dari teks prosedur itu seperti apa. Nah, sampai di sini pembelajaran kita. Jangan lupa materi yang sudah disampaikan tadi dicatat di buku tulis kalian supaya tambah paham. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.